Manifestasi adalah alat yang kuat yang semakin populer seiring berjalannya waktu. Berkat tokoh-tokoh berpengaruh seperti Neville Goddard dan Dr. Joseph Murphy, banyak orang tertarik pada gagasan untuk menciptakan kenyataan yang mereka inginkan melalui berbagai teknik. Namun terkadang, meskipun sudah berusaha, mereka merasa terjebak dalam kekecewaan dan keraguan. Bergabunglah dengan kami untuk menggali lebih dalam alasan di balik hambatan-hambatan ini dan menjelajahi cara mengatasinya. Percayalah, video ini bukanlah video biasa yang Anda nonton setiap hari. Video ini adalah penelusuran yang benar-benar mendalam, dan saya memberikan jaminan 100% bahwa Anda akan menyelesaikan video ini dengan solusi 100% yang bekerja untuk memperbaiki manifestasi Anda dan membuatnya bekerja dengan sempurna. Jadi, saya sarankan supaya menonton video ini hingga selesai. Nomor 1. Keterikatan pada realitas 3 dimensi. Realitas 3 dimensi, yang mewakili dunia fisik yang kita persepsikan, bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk manifestasi, namun juga bisa menjadi hambatan yang signifikan jika kita terlalu terikat padanya. Kunci untuk manifestasi yang sukses sering terletak pada melepaskan diri dari realitas saat ini. Dalam komunitas manifestasi, realitas 3 dimensi sering disebut sebagai proyeksi tertunda dari pikiran dan keyakinan masa lalu kita. Ini adalah refleksi dari apa yang telah kita pikirkan dan rasakan secara konsisten di masa lalu, yang telah terwujud dalam kondisi kita saat ini. Namun, jika kita terus memandang realitas 3 dimensi sebagai kebenaran utama dan satu-satunya realitas, kita tanpa sengaja melanggengkan pola dan kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengatasi tantangan ini, kita harus mengubah perspektif kita. Berikut adalah caranya. Pertama, penting untuk memahami bahwa realitas itu multidimensi. Dunia fisik hanyalah salah satu dimensi dari seluruh eksistensi. Di luar itu, ada lapisan kesadaran, energi, dan potensi yang menunggu untuk dijelajahi. Ketika kita terpaku pada realitas 3 dimensi sebagai satu-satunya kebenaran, kita membatasi diri kita. Sebaliknya, buka pikiran Anda untuk ide bahwa Anda dapat membentuk dan memengaruhi realitas melalui pikiran, keyakinan, dan niat Anda. Kedua, detasemen atau pelepasan keterikatan pada keinginan tidak berarti meninggalkan dunia fisik atau mengabaikan kondisi Anda saat ini. Ini berarti mengakui bahwa realitas Anda saat ini adalah hasil dari pikiran dan perasaan Anda di masa lalu. Ini adalah pengakuan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas baru dengan mengalihkan fokus Anda pada apa yang Anda inginkan, bukan apa yang Anda miliki. Latih mindfulness untuk mengamati keterikatan Anda pada realitas 3 dimensi. Ketika Anda merasa terjebak dalam keterbatasan atau kondisi yang tidak menguntungkan, arahkan pemikiran Anda dengan lembut menuju hasil yang diinginkan. Visualisasi dan imajinasi merupakan alat yang kuat untuk melepaskan diri dari realitas 3 dimensi dan menyelaraskan diri dengan keinginan Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan dengan jelas realitas yang Anda inginkan. Tutup mata Anda dan lihat diri Anda menjalani kehidupan impian Anda. Rasakan emosi yang terkait dengannya. Visualisasi membantu menciptakan jembatan antara realitas Anda saat ini dan yang Anda inginkan. Nomor 2. Sistem kepercayaan. Kepercayaan Anda adalah dasar dari seluruh realitas Anda. Mereka membentuk pikiran, perasaan, dan tindakan Anda, serta memengaruhi peristiwa dan keadaan yang terjadi di dunia 3 dimensi Anda. Oleh karena itu, jika sistem kepercayaan Anda dipenuhi dengan negativitas, keraguan diri, atau keyakinan yang membatasi, itu dapat menjadi penghalang bagi manifestasi yang sukses. Mengatasi dan membentuk kembali sistem kepercayaan Anda adalah langkah dasar dalam proses manifestasi. Berikut caranya. Mulailah dengan melihat secara dekat kepercayaan Anda. Apa yang benar-benar Anda percayai tentang diri Anda, kemampuan Anda, dan kelayakan Anda? Adakah kepercayaan negatif yang menghambat Anda? Seringkali, kepercayaan ini tertanam dalam diri kita, dan mungkin terbentuk sejak masa kanak-kanak. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Setelah Anda mengidentifikasi kepercayaan negatif atau membatasi, tantanglah mereka.
Tanyakan pada diri Anda, apakah kepercayaan ini didasarkan pada kebenaran objektif, atau hanya pola pikir yang terbentuk akibat pengkondisian. Misalnya, jika Anda merasa Anda tidak cukup baik, tanyakan pada diri Anda bukti untuk mendukung kepercayaan ini. Anda kemungkinan besar akan menemukan bahwa tidak ada bukti yang substansial. Selain itu, afirmasi adalah alat yang kuat untuk memprogram ulang sistem kepercayaan Anda. Buat afirmasi positif yang menanggapi kepercayaan negatif Anda. Misalnya, jika Anda berjuang dengan harga diri, ulangi afirmasi seperti, "Saya layak untuk cinta dan kesuksesan setiap hari." Seiring waktu, afirmasi ini dapat menggantikan kepercayaan lama yang membatasi dengan yang lebih memberdayakan. Lingkungan dan orang-orang yang Anda ajak bergaul juga dapat memengaruhi kepercayaan Anda. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif, baik itu melalui buku, podcast, atau teman yang mendukung. Lakukan aktivitas yang meningkatkan harga diri Anda dan memperkuat kepercayaan baru yang memberdayakan Anda. Karena kita sedang membicarakan betapa pentingnya kata-kata dan perasaan kita, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan pikiran positif ke alam semesta. Mari kita afirmasi dan tulis di kolom komentar, "Saya sangat berterima kasih," dan dipenuhi kebahagiaan. Anda bisa menggunakan afirmasi ini sebagaimana adanya, atau Anda dapat menyesuaikannya dan membuatnya lebih spesifik dengan menambahkan apa yang membuat Anda begitu bahagia dan bersyukur. Misalnya Anda bisa mengatakan, "Saya sangat bersyukur dan melimpah dengan kebahagiaan, karena saya sedang menjalani hidup impian saya." Sekarang mari kita kembali ke poin berikutnya. Nomor 3. Emosi dan perasaan. Emosi dan perasaan memainkan peran penting dalam proses manifestasi. Tidak cukup hanya dengan berpikir tentang apa yang Anda inginkan. Anda juga harus merasakan seolah-olah Anda telah mencapainya. Emosi Anda seperti bahan bakar yang mendorong manifestasi Anda maju. Namun, banyak orang yang kesulitan untuk menghasilkan emosi yang tepat untuk mendukung keinginan mereka. Berikut adalah cara bekerja dengan emosi dan perasaan Anda untuk manifestasi yang sukses. Ketika Anda membayangkan kenyataan yang Anda inginkan, sangat penting untuk merasakan emosi yang terkait dengan kenyataan tersebut. Apakah itu kebahagiaan, kegembiraan, rasa syukur, atau emosi positif lainnya. Tenggelamkan diri Anda dalam emosi tersebut, seolah-olah Anda sedang menjalani pengalaman tersebut saat ini. Bayangkan adegan manifestasi Anda dengan semua rincian sensorik dan emosi yang terkait dengannya. Sediakan waktu khusus setiap hari untuk latihan visualisasi. Dalam latihan ini, tutup mata Anda dan visualisasikan hasil yang Anda inginkan dengan jelas. Saat Anda melakukannya, secara sengaja hasilkan emosi yang akan Anda rasakan jika keinginan Anda sudah terwujud. Semakin banyak Anda dapat membangkitkan emosi-emosi ini, semakin kuat manifestasi Anda. Selain itu, rasa syukur adalah emosi yang kuat yang dapat mempercepat proses manifestasi. Ekspresikan rasa syukur tidak hanya untuk apa yang Anda miliki saat ini, tetapi juga untuk apa yang sedang Anda manifestasikan. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai dan mengharapkan keinginan Anda untuk terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bertindaklah seolah-olah keinginan Anda sudah dalam perjalanan menuju Anda. Ini berarti membuat pilihan dan mengambil tindakan yang sejalan dengan kenyataan yang Anda inginkan. Selain itu, Anda harus mengatasi keraguan dan kecemasan. Keraguan dan kecemasan adalah emosi yang dapat menghalangi manifestasi Anda. Setiap kali Anda merasakan emosi negatif ini muncul, akui perasaan tersebut, dan ganti secara sadar dengan emosi yang positif dan memberdayakan. Ini membutuhkan latihan, tetapi seiring berjalannya waktu, Anda bisa melatih pikiran Anda untuk berfokus pada emosi yang positif. Nomor 4. Kurangnya kepercayaan pada hukum. Hambatan besar dalam perjalanan manifestasi adalah kurangnya kepercayaan pada hukum-hukum universal yang mendasari proses ini. Jika Anda meragukan atau mempertanyakan efektivitas hukum tersebut, upaya Anda mungkin kurang autentik dan kurang keyakinan. Kurangnya kepercayaan ini bisa menjadi rintangan besar bagi manifestasi Anda. Berikut adalah cara untuk mengatasi dan memperkuat keyakinan Anda terhadap hukum. Luangkan waktu untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip hukum yang Anda gunakan,
apakah itu hukum ketertarikan, hukum asumsi, atau kerangka lainnya. Semakin Anda memahami bagaimana hukum ini bekerja, semakin mudah untuk mempercayainya. Carilah contoh dan cerita tentang orang-orang yang berhasil mewujudkan keinginan mereka dengan menggunakan hukum yang sama. Cerita-cerita sukses dari kehidupan nyata ini bisa menjadi bukti bahwa hukum ini bekerja dan memberikan validasi untuk usaha Anda sendiri. Jika Anda kesulitan dengan keyakinan pada hukum, mulailah dengan manifestasi yang lebih kecil. Ini bisa menjadi batu loncatan untuk membangun kepercayaan diri dan keyakinan Anda pada proses tersebut. Seiring Anda menyaksikan manifestasi yang lebih kecil terwujud, Anda akan mengembangkan keyakinan yang lebih kuat terhadap kemampuan Anda untuk mewujudkan keinginan yang lebih besar. Cobalah untuk memasukkan afirmasi yang memperkuat keyakinan Anda pada hukum ke dalam rutinitas harian Anda. Misalnya, Anda bisa mengafirmasi pernyataan seperti, "Saya percaya pada hukum asumsi," atau "Saya percaya pada kemampuan saya untuk mewujudkan keinginan saya." Pahami bahwa manifestasi tidak selalu segera terjadi. Mungkin dibutuhkan waktu bagi keinginan Anda untuk terwujud dalam dunia fisik. Kembangkan kesabaran dan percayalah pada waktu yang tepat dari alam semesta. Keyakinan Anda pada hukum akan semakin diperkuat saat Anda melihat manifestasi Anda secara bertahap mulai terwujud. Nomor 5. Ketidaksiapan untuk bertahan. Ketahanan adalah faktor penting dalam proses manifestasi. Tidak cukup hanya dengan memvisualisasikan keinginan Anda 1 atau 2 kali dan kemudian mengharapkan keinginan tersebut terwujud. Untuk mewujudkan manifestasi Anda menjadi kenyataan, Anda harus secara konsisten berinteraksi dengan niat Anda. Izinkan saya menjelaskan bagaimana Anda dapat mengembangkan dan mempertahankan ketekunan dalam latihan manifestasi Anda. Masukkan ritual manifestasi Anda ke dalam rutinitas harian Anda. Konsistensi adalah kunci. Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk fokus pada keinginan Anda melalui visualisasi, afirmasi, atau teknik lain yang Anda sukai. Tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda manifestasikan. Kejelasan ini membantu Anda untuk tetap fokus dan berkomitmen pada tujuan Anda. Dokumentasikan kemajuan dan pengalaman Anda dalam jurnal manifestasi. Tuliskan keinginan Anda, visualisasi Anda, dan tanda atau sinkronisitas yang Anda perhatikan. Jurnal ini berfungsi sebagai catatan nyata dari perjalanan Anda dan memperkuat komitmen Anda. Selain itu, visualisasikan keinginan Anda dengan intensitas. Ketika Anda berlatih visualisasi, lakukan dengan intensitas dan keyakinan. Bayangkan hasil yang Anda inginkan sejelas mungkin, dan rasakan emosi yang terkait dengan manifestasi Anda dengan dalam. Semakin Anda tenggelam dalam pengalaman tersebut, semakin besar ketekunan yang akan Anda kembangkan secara alami. Nomor 6. Kurangnya kealamian. Salah satu ajaran utama Neville Goddard adalah pentingnya merasa alami tentang keinginan Anda. Jika Anda kesulitan untuk merasa otentik dan alami mengenai manifestasi Anda, hal ini bisa menghambat terwujudnya keinginan tersebut. Merasa seolah-olah keinginan Anda sudah menjadi bagian dari kenyataan Anda adalah aspek vital dari proses manifestasi. Berikut adalah cara untuk memasukkan keaslian dan kealamian dalam manifestasi Anda. Neville Goddard merekomendasikan teknik yang disebut SATS, yang merupakan singkatan dari State Akin to Sleep, atau keadaan yang mirip tidur. Teknik ini melibatkan memasuki keadaan rileks dan mengantuk tepat sebelum tidur, dan menggunakan keadaan transisi ini untuk memvisualisasikan keinginan Anda seolah-olah sudah terwujud. Melakukan ini secara rutin dapat membantu Anda merasa lebih alami tentang manifestasi Anda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konsistensi sangat penting. Visualisasikan hasil yang Anda inginkan setiap hari. Semakin sering Anda berinteraksi dengan visualisasi Anda, semakin familiar dan alami hal itu bagi Anda. Neville Goddard juga merekomendasikan untuk sepenuhnya membenamkan diri dalam tujuan akhir. Setiap kali Anda memvisualisasikan, sepenuhnya tenggelam dalam adegan kenyataan yang Anda inginkan. Gunakan semua indera Anda untuk membuatnya terasa sesungguh mungkin. Rasakan emosi, sentuhan, bau, dan rasa dalam imajinasi Anda.
Tingkat keterlibatan ini membuat kenyataan yang diinginkan terasa lebih alami dalam kehidupan sehari-hari Anda. Mulailah berperilaku dan membuat pilihan seolah-olah keinginan Anda sudah terwujud. Ini memperkuat perasaan kealamian. Misalnya, jika Anda sedang memanifestasikan pekerjaan baru, mulailah bertindak seperti profesional sukses yang Anda inginkan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan untuk konten lebih banyak seperti ini. Komentar dan umpan balik Anda selalu dihargai. Jadi silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda, dan nantikan video menarik lainnya yang akan datang.